warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kita sudah berada di Performing Day untuk kelas reguler teens. Tidak terasa ini adalah 12 pertemuan dan hari ini akan ada 7 anak-anak hebat yang akan berbagi pendapat, berbagi cerita tentang berbagai isu yang ada di sekitar kita. Nah, ketujuh anak-anak hebat ini sudah belajar berbagai macam teknik dan bentuk public speaking selama kurang lebih 11 pertemuan sebelumnya. Sehingga hari ini mereka akan menampilkan pidato tentang berbagai macam tema seperti tema sosial ekonomi, tema lingkungan, budaya, dan bahkan beberapa berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah dan juga ayah bunda yang sedang menyaksikan video ini, anak-anak hebat ini akan memberikan pidato kurang lebih antara 3 sampai 5 menit. Jadi memang anak-anak ini sudah harus belajar public speaking untuk memudahkan mereka menyatakan pendapat maupun perasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan juga di bidang akademis. Nah, langsung saja kita masuk ke peserta pertama. Akan ada Sabita yang akan menyampaikan pidatonya. Halo Sabita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Sabita, hari ini akan menyampaikan pidato tentang apa nih? Tentang teknologi informasi dan komunikasi, Kak. Wow, sesuatu yang sering kita pakai sehari-hari ya, berkaitan dengan digital dan juga internet. Sudah siap, Sabita? Sudah, Kak. Oke, nanti kalau sudah selesai, kita akan sedikit tanya jawab tentang perasaan Sabita dalam mempersiapkan pidato kali ini ya. Ya. Oke, silakan Sabita. Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Sabita Zahra Alkansa akan membawakan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui saat ini di era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin pesat dan tentunya memiliki peran yang sangat penting. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cepat, mudah, dan praktis. Tentunya ini berkat salah satu alat canggih, yaitu smartphone atau ponsel pintar. Kita bisa mencari informasi yang ada di seluruh dunia berkat smartphone. Kita juga bisa melakukan transaksi online, seperti berbelanja online, membeli tiket kereta atau tiket pesawat secara online, juga membooking kamar hotel secara online. Kita juga bisa mendapatkan hiburan dengan mudah, yaitu menonton streaming film, musik, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak buruk. Seperti sekarang sudah banyak kita temui berita-berita atau informasi-informasi hoax atau bohong. Lalu, penyalahgunaan media sosial untuk sesuatu yang tidak baik. Bahkan sekarang banyak para pelajar yang sudah kecanduan bermain gadget, khususnya bermain games. Tentunya ini berdampak buruk bagi para pelajar. Sehingga yaitu menurunnya prestasi belajar, kurangnya keterampilan dalam bersosialisasi, juga dalam bersosialisasi, juga dalam menyelesaikan masalah. Jadi diharapkan untuk para orang tua membatasi para anak-anak dalam bermain gadget
khususnya bermain game. Intinya dari pidato yang saya tampilkan sekarang, jadi kita harus bersikap bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, great Sabita. Di sini apa yang bikin Miss Dia bangga sekali dari penampilan Sabita? Sabita selalu menampilkan antusias dan semangatnya. Di pertemuan sebelumnya saat kita latihan pidato, Miss Dia memberikan catatan tentang ekspresi dan artikulasi ya. Benar ya? Di sini sudah jauh lebih baik Sabita. Sudah seperti harapannya Miss Dia. Di sini ekspresinya juga main, eye contact-nya main ya. Tadi bisa mengatasi, wajar ya teman-teman buat di rumah, buat siapa saja. Karena kita saat perform ada bagian yang sedikit lupa. Tadi cuma sedikit aja. Dan di situ Sabita sudah bisa menahan diri untuk menahan emosi gitu ya, karena berbicara di muka publik itu memang suka ada perasaan gugup nih teman-teman semua. Dan kadang kita juga ngerasa, aduh kalau salah nanti gimana. Nah tapi lihat tadi penampilan Sabita ya, bisa mengatasinya semua dengan mulus, dengan baik. Itu baik Sabita ya. Jadi penampilan hari ini sangat bagus, cukup bangga. Miss Dia juga suka dengan isi pidatonya Sabita yang mengajarkan kita untuk terus bijak menggunakan sosial media dan smartphone ya. Miss Dia sebelumnya mau tanya sama Sabita. Sabita apa nih pertimbangannya mengambil tema tentang smartphone? Pengen menyampaikan apa sih di pidato ini gitu? Aku mau menyampaikan tentang manfaat, kan sekarang tuh laginya zamannya COVID dan banyak orang yang menggunakan teknologi seperti gadget, smartphone, jadi biar mereka lebih bijak menggunakan. Karena sekarang kita semua serba online ya, sekolah online ya. Sabita masih sekolah online juga kan ya? Masih. Nah, ada banyak teman-teman di rumah sana yang masih menggunakan handphone. Nah, handphone memang banyak manfaat, tapi juga harus tetap berhati-hati. Thank you, Sabita, sudah berbagi di kelas kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, itu tadi adalah penampilan dari peserta pertama nih. Nah, buat teman-teman semua di rumah, kalau misalnya ngalamin ada sedikit lupa, tetap tenang seperti yang dilakukan Sabita. Kita bisa mengulangi sedikit kata-kata sebelumnya supaya kita agak mengingat, ya. Terus juga kita bisa diam, tenang untuk terus berpikir. Karena kalau kita ngomong-ngomong itu malah jadi kadang berantakan kata-katanya. Dengan posisi tenang memang mendapatkan perhatian nih dari audiens, tapi itu salah satu cara supaya kita bisa kembali ke jalan yang seharusnya kita ingin sampaikan. Nah, itu sedikit tips ya buat teman-teman yang kalau tiba-tiba agak lupa sedikit bagiannya ketika kita berpidato. Nah, selanjutnya kita akan meminta peserta kedua yang tampaknya nih sudah standby di sini ya. Ada Kakak Naila ya. Jadi Kak Naila ini sudah duduk di bangku SMP ya. Dan Kak Naila Adwashiva ya, ini berasal dari Samarinda nih teman-teman. Hari ini Kak Naila akan menyampaikan apa nih Kak Naila? Tentang haruskah kita mengurangi penggunaan gadget. Wah, temanya hampir mirip nih tadi sama punya Sabita ya. Kenapa nih pertimbangannya Naila mengambil tentang tema ini? Tujuannya apa nih hari ini? Karena ini ingin memberitahu teman-teman sekalian, karena banyak yang menggunakan gadget itu alasannya yang penting aku kan nggak main game gitu kan, untuk menyampaikan mungkin kesalahpahaman itu. Jadi tetap harus memperhatikan untuk menggunakan smartphone dengan baik dan benar. Seperti apa ya kira-kira caranya yang benar untuk digunakan teman-teman terkait penggunaan smartphone? Langsung saja yuk kita dengarkan pidato dari Naila Atswashiva. Silakan Naila. Kira-kira 3 tahun yang lalu, mama saya memulai peperangannya dengan musuh barunya, handphone saya.
Setiap kali saya nggak mau dengerin omongannya, mama saya akan selalu menyalahkan handphone saya. Contohnya, ketika saya lagi rebahan, mama saya selalu saja menyalahkan handphone saya. Padahal saya menggunakan handphone aja tidak. Saya rasa tidak adil kalau saya dibatasin pemakaian handphonenya sama seperti adik saya yang digunakan hanya untuk bermain game online. Padahal saya menggunakan handphone untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Perkenalkan, saya Naila Adwa Syifa. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang topik yang sering diperbincangkan. Haruskah kita mengurangi penggunaan gadget? Dengan handphone, saya bisa mencari tahu informasi-informasi dan pengetahuan yang tidak pernah saya dapat dari orang di sekitar saya. Nah, ini membuat saya semakin tertarik dengan handphone. Lalu teman-teman tahu apa yang terjadi? Akibatnya saya harus memakai kacamata karena menderita miopi. Dan selain itu juga saya merasa sangat bosan dalam belajar. Tentu kalian bisa menebak reaksi mamaku kan? Ya, peperangannya dengan musuh besarnya yaitu handphone saya semakin panas. Dalam mempertahankan misi saya untuk mempertahankan handphone saya mencoba searching bagaimana gadget dapat mengubah hidup seseorang agar saya bisa membuka pikiran mama saya. Tetapi sebaliknya nih yang saya temukan, sebagian besar gadget membuat kita menjadi lebih buruk. Di sini saya juga menemukan suatu kata yang membuat saya penasaran, yaitu dopamin. Dopamin adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk mengirim pesan antar sel saraf. Nah, dopamin ini juga berfungsi memberikan kita kesenangan dan motivasi untuk melakukan sesuatu. Jika kita melakukan suatu kegiatan yang dapat memberikan kita kesenangan, maka tubuh kita akan melepaskan dopamin. Sebaliknya, jika kita menganggap kegiatan itu tidak menarik dan tidak memberikan kita kesenangan, maka kita tidak memberikan kita kesenangan, maka terlalu sedikit nih dopamin yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita, jadi kita tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Itulah sebabnya kita cenderung mengulang-ulang kegiatan yang terlalu banyak melepaskan dopamin. Nah, teman-teman, masalahnya adalah kalau kita terus-menerus melakukan kegiatan yang super menyenangkan dan melepaskan dopamin yang banyak, lama-kelamaan level toleransi dopamin kita akan meningkat. Akibatnya kegiatan-kegiatan yang dulunya kita excited untuk mengerjakan akan terasa sangat membosankan. Bagi saya pribadi yang dulunya senang untuk belajar dan membaca buku berjam-jam akan terasa sulit karena browsing dan scrolling sosmed di HP itu terasa jauh lebih menyenangkan. Teman-teman juga ada merasa yang seperti ini nggak? Nah, untuk mengatasi keadaan ini, kalian perlu sesekali detox dopamin dengan cara menjauhi hal-hal yang excited selama kurang lebih 1-2 hari. Nikmati kebosananmu, meditasi, jalan-jalan sekeliling kompleks, atau nulis diary, dan lain-lain. Istilah detox dopamin ini juga ditemukan oleh Dr. Cameron Sepah, seorang pakar psikiatri di University of California, San Francisco. Tetapi dopamin bukanlah hal yang buruk, teman-teman. Semua orang membutuhkan dopamin untuk memotivasi diri mereka untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi apakah kita akan
mendapatkannya dari hal-hal yang tidak berguna, tidak menguntungkan diri kita, seperti penggunaan gadget yang berlebihan, atau apakah kita akan mendapatkannya dari hal-hal yang dapat membangun harapan dan impian kita? A smartphone should be used by smart people. The choice is yours. Okay, good job, Naila. Well done. Keren banget nih, teman-teman semua di rumah dan juga yang ada di sini pasti mendengarkan ya. Ada yang namanya detox dopamin. Nah, Kak Naila ini menjadi salah satu peserta yang bisa menyampaikan materi-materi yang sangat menarik untuk dibahas. Buat teman-teman semua nih, aku jadi penasaran nih, dari mana nih Naila bisa tahu ada yang namanya detox dopamin? Itu aku browsing sendiri, mencari tahu di internet. Dari baca-baca ya, Nay? Ya. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman, ketika kita belajar public speaking, salah satu yang paling penting dalam berbicara itu adalah materinya. Nah, kita harus memperkaya diri kita nih dengan banyak membaca dan banyak mendengar. Sehingga materi yang disampaikan akan sangat menarik atau banyak orang yang belum tahu. Nah, mungkin teman-teman di luar sana masih banyak yang penasaran nih tentang detox dopamin seperti apa. Nanti bisa membaca lebih lanjut karena tadi sudah dijelaskan sekilas ya oleh Naila ya. Thank you Naila, good job. Nah, peserta selanjutnya, kali ini kita sudah masuk di peserta ketiga. Ini salah satu peserta tertampan di kelas kita ya. Ada Muhammad Azraki Kurniawan. Biasanya dipanggil Oki nih. Halo Oki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini akan bercerita tentang apa nih Oki? Pidato apa? Tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Nah, waktu Miss melihat nih Oki mengerjakan naskahnya, ini tuh rapi banget. Ada strukturnya, ya, ada materinya. Apa nih yang menginspirasi Oki untuk mengangkat isu tentang teknologi pendidikan? Ya, karena ada teman saya tuh yang sukanya suka Main handphone. bukan suka menjelek-jelek gitu loh. Ah, Ini tuh gini ini gitu. jadi suka komplain gitu, bisa dibilang gitu, mengeluh. Iya. Mengeluh gitu ya tentang teknologi atau pendidikan yang sedang dilakukan gitu. Ya. Nah, terus Oki muncul inspirasi untuk menyampaikan tentang teknologi pendidikan. Nah, ini menarik ya teman-teman, ketika kita membuat sebuah tema pembicaraan itu bisa dapat inspirasi dari mana saja. Nah, di kelas juga diajarkan bagaimana kita bisa melihat benda di sekitar kita sehingga bisa diangkat menjadi materi yang menarik. Nah, kali ini Oki mendapat ide justru dari keluhan temannya. Kira-kira seperti apa nih teknologi pendidikan yang akan disampaikan Oki? Langsung saja, Azraki Kurniawan, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azraki Kurniawan. Di hari yang cerah ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal lebih jauh tentang dampak positif dan negatif pembelajaran daring. Ya, teman-teman sekalian tahu tidak? 47% siswa mengatakan kalau mereka bosan belajar di rumah. Dan 20% mengatakan mereka rindu dengan teman mereka. Dan 10% mengatakan mereka bosan. Mereka ekonomi keluarga. Menurut survei yang dilakukan UNICEF, sekitar 2/3 mengatakan mereka merasa tidak nyaman belajar dari rumah. Dan mayoritas mengatakan mereka ingin segera kembali ke sekolah. Dan 88% mengatakan mereka ingin kembali ke sekolah, dan juga sekitar 90% mengatakan mereka memahami pentingnya jarak fisik jika mereka melanjutkan pembelajaran di kelas. Namun, menurut saya ada beberapa keuntungan dalam pembelajaran daring ini. Contohnya, siswa bisa langsung belajar dari rumah. Siswa juga bisa belajar melakukan riset sendiri melalui internet. Dan juga
siswa bisa menambah wawasan dalam penggunaan ilmu teknologi. Akan tetapi tetap saja pasti akan ada kendala yang dihadapi saat melakukan pembelajaran daring. Salah satunya jaringan internet, perangkat teknologi yang kurang memadai, juga rasa malas yang menyebabkan kurangnya konsentrasi dalam pembelajaran. Ini disebabkan oleh teknologi yang tidak merata, karena di beberapa tempat ada yang tidak mempunyai jaringan internet, juga adanya perbedaan kasta sosial, miskin dan kaya. Yang miskin tidak bisa membeli perangkat teknologi sama sekali, dan yang kaya bisa membeli banyak perangkat teknologi, tetapi mereka tetap saja pasti ada yang serakah dan tidak mau berbagi. Dan juga terakhir, masih sering siswa yang bermain gawai seperti membuka YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak-dampak tersebut? Pertama, pemerintah bisa mengupayakan memasang sejumlah stasiun pemancar sampai pelosok. Kedua, pemerintah bisa menyumbangkan perangkat teknologi yang murah atau bekas untuk dibagikan kepada yang tidak mampu. Ketiga, jika kalian bosan belajar di rumah, kalian bisa mengganti suasana belajar kalian dengan cara mengganti suasana. Misalnya, kalian dulu itu seringnya belajarnya di ruang tamu atau di kamar. Sekarang coba deh belajarnya di teras atau di halaman belakang. Pasti bakal ada bisa belajar sambil sembari menghirup udara segar, kan enak gitu ya. Nah, itu tadi sedikit tentang dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring. Kalau menurut kalian bagaimana cara mengatasi bosan saat pembelajaran daring? Dan apakah sudah kalian lakukan? Nah, yuk kita belajar selagi kita bisa, karena belajar adalah harta karun yang mengikuti kita kemana saja. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku jadi terinspirasi nih Oki. Kadang kan misalnya Miss Diah mengajar juga online, terus kadang ada seminar juga online, kayaknya harus ganti ya. Ganti suasana nggak cuma di ruangan ini. Tadi Oki bilang di halaman ya, di taman belakang. Miss Diah nggak punya taman belakang nih Ki. Mungkin bisa di ruangan lain yang suasananya bagus atau beda ya. Kenapa nih Oki bisa dapat ide dari mana nih? Apa selama ini pas ngalamin kebosanan melakukan itu atau gimana? Ya kadang gak sering sih, tapi kalau sudah bosan banget ya coba di tempat lain. Oke, jadi kalau misalnya sudah mengalami kebosanan, terus coba cari tempat yang lain. Mana tempat yang paling favorit buat Oki belajar? Belajar online ya? Di atas, di balkon gitu. Wah, masih enak sambil silir-silir. Silir apa ya bahasa Indonesianya ya? Kena angin gitu ya, sambil kena angin gitu. Terus sambil dengerin gurunya gitu ya. Sendirian Ki atau bareng teman-teman? Maksudnya ada adik, ada kakak atau sendiri belajarnya di atas? Sendiri. Sendirian ya, nanti kalau bareng-bareng jadi malah diskusi sendiri, nggak dengerin. Nah, ada beberapa catatan nih, hal yang menarik. Tadi Oki menyampaikan di awal untuk menyampaikan statistik ya. Boleh loh ketika teman-teman lagi berpidato membacakan statistiknya sambil melihat naskah, karena ketika kita membaca data itu susah sekali untuk dihafalkan. Dan data itu kan tidak boleh salah. Yang tadi loh, 70%, 80%, ya kan, 90%. Ya, ingat nggak Oki? Di awal kan Oki menyampaikan itu ya. 48% siswa mengalami kebosanan dan lain 90% pengen di rumah gitu ya. Nah, itu boleh sambil membaca catatan. Boleh juga disertakan sumbernya. Nah, di sini aku suka nih, Oki suka alisnya gini.
membelalak, udah ada mulai senyum, udah kelihatan tenang ya, intonasinya juga bagus ya. Tadi bisa mengatasi ya emosi dengan baik. Ini sudah lebih bagus Oki dibandingkan pertemuan-pertemuan berikut sebelumnya. Ya, apa nih tipsnya mungkin? Oki, latihan apa nih yang dilakukan sampai bisa mengatasi lebih bagus setiap pertemuannya? Ini lebih sabar gitu. Ya, betul. Karena nggak bisa instan ya belajar public speaking ya. Harus latihan sedikit-sedikit gitu. Lebih sabar Iya. juga berlatih tiap pertemuan ya. Hadir terus. Oke, good job Oki. Thank you Oki. Sampai ketemu. Nah, itu tadi penampilan dari Azraki ya. Nama panggilan kita di kelas adalah Oki nih, biar mudah. Di sini tuh beberapa teman-teman yang ada di kelasnya Miss Dia ini namanya mirip-mirip. Kalau tadi ada Naila, nanti yang akan perform ada Alia dan ada Aya. Tapi sekarang kita punya gadis cantik nih, salah satu yang paling muda di kelas kita ada Kansa. Halo Kansa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kansa Khaira Izati dari Banjarnegara ya Kansa? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Bojonegoro beda teman-teman ya, maaf ya Kansa ya. Nah Kansa hari ini mau perform tentang apa nih Kansa pidatonya? Sama plastik. Sampah plastik. Yang pasti sampah plastik ini jadi masalah semuanya, semua orang. Dan kayaknya penting ya Kansa dari anak-anak ini menyadari pentingnya untuk mengurangi sampah plastik. Kira-kira Kansa mau membahas tentang apa nih terkait sampah plastik? Langsung saja kita dengarkan Kansa Khaira Izati. Silahkan Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kansa Khaira Izati. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas tentang sampah plastik. Apakah kalian tahu sampah plastik memiliki dampak negatif kepada lingkungan sekitar kita? Contohnya, tercemarnya air di sungai dan di laut. Sampah plastik memiliki sifat tidak mudah terurai, sehingga butuh waktu ratusan tahun bila terurai secara alami. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan plastik, akan semakin banyak plastik yang terkumpul. Dan ditambah lagi, apabila kita membuangnya di sungai, itu akan mengalir ke lautan. Dan apabila ikan-ikan tanpa sengaja memakan sampah plastik, ikan-ikan itu bisa mati. Jadi, kita harus mengurangi pemakaian sampah plastik. Cara mengurangi pemakaian sampah plastik adalah pertama, kurangi penggunaan sedotan plastik. Kedua, bawa tas belanja sendiri. Dan ketiga, gunakan botol minum yang bisa digunakan berkali-kali. Dan kita juga bisa merubah botol plastik menjadi pot bunga dan kerajinan lainnya. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang sampah plastik. Kalau menurut kamu gimana nih? Apa yang sudah kamu lakukan? Yuk kita kurangi pemakaian sampah plastik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kamsa. Jadi kita harus mengurangi sampah plastik dengan bawa botol minum sendiri ya. Kansa, botol minumnya warna apa nih Kansa yang paling disuka? Botol minumnya apa? Jarang pakai botol minum sih. Karena di rumah ya. Kan kita di rumah terus pakainya gelas dong, Miss, ya kan? Tapi kalau misalnya nih nggak pandemi, kita keluar-keluar ke sekolah daripada beli botol mineral, kita harus bawa minum, ya, bawa tumbler favorit biar suka bawanya. Terus bawa apa lagi tadi Kansa? Tas apa? Tas belanja. Tas belanjaan sendiri ya, jangan pakai plastik kresek gitu buat nguranginnya. Nah, Kansa, Miss Dia suka banget nih, Kansa udah lebih baik senyum, sudah lantang, sudah powerful ya, lancar tadi penyampaiannya. Apa nih yang Kansa lakukan untuk mempersiapkan performing day kita kali ini?
ngafalin teks, Mhm. terus kayak dibaca terus berekspresi gitu. Nah, ini kita bisa belajar nih dari pengalamannya Kansa. Benar teman-teman, jadi kalau misalnya pidato itu memang ada beberapa cara. Boleh nggak sih Miss pidato pakai naskah? Boleh. Tapi kalau membaca pakai naskah itu tampak tidak dinamis karena akan menunduk gitu ya. Akan lebih bagus kalau kita seperti tidak menggunakan naskah. Tapi naskahnya harus dibuat dulu. Sehingga kita gunakan seperti yang Kansa bilang, menghafal ya. Menghafal sesuatu yang kita kuasai atau kita suka. Atau boleh tadi misalnya kalau menggunakan statistik boleh nyontek-nyontek sedikit, it's okay. Jadi ketika kita sambil belajar, pastikan teman-teman coba semua metodenya. Kemarin di kelas kita sudah coba metode naskah ya Kansa. Nah sekarang Kansa mencoba untuk menghafal supaya bisa full ekspresinya, eye contact-nya, dan juga senyumannya. Terakhir Kansa, menurut Kansa, kenapa nih Kansa terinspirasi untuk bikin pidato mengajak teman-teman semua untuk mengurangi sampah plastik? Soalnya waktu itu pas minggu sebelumnya kayak bingung, kayak ingat kenapa nggak sampah plastik. Akhirnya ya udah bikin sampah plastik. Ya, teman-teman. Jadi kemarin kita membolehkan ya, Miss Dia membolehkan teman-teman untuk memilih berbagai macam tema. Kadang kalau terlalu banyak malah bingung ya kan saya. Terus kan saya kepikiran, gimana kalau nggak sampah plastik aja untuk dibahas pada pidato kali ini. Oke, thank you Kansa. See ya. Nah, Kansa ini dan Sabita termasuk salah dua ya peserta yang termuda. Karena di kelas teens ini rata-rata usianya 11 tahun ke atas. Nah, mereka masih 10 tahunan nih, tapi kemampuannya sudah bagus ya teman-teman semua. Dan sekarang kita sudah masuk ke peserta kelima. Tinggal 3 lagi nih peserta. Dan kali ini kita akan mendengarkan Alia atau Sivalia yang akan menyampaikan pidatonya. Kira-kira Alia akan menyampaikan apa nih ya? Nah, Kak Alia ini dari Jakarta ya, Kak Alia ya? Benar ya? Benar, Kak Alia ini dari Jakarta dan kayaknya memiliki ketertarikan nih tentang isu lingkungan. Hari ini akan bahas apa Alia? Akan bahas tentang pemanasan global. Pemanasan global. Nah, di beberapa kelas kita sebelumnya, di kelas teknik presentasi, Alia juga menyampaikan kurang lebih tentang lingkungan juga ya. Ini kenapa nih? Kayaknya Alia apa ada tertarik di bidang isu lingkungan atau apa nih Alia? Kalau kayak lagi membahas ini, kayaknya lebih enak membahas tentang lingkungan karena benar-benar terjadi gitu kan, kita ngalamin semuanya, dan juga kalau makin parah kan juga kitanya juga kena dampaknya. Betul, jadi kayak ada di sekitar kita sekaligus mengajak kebaikan yang langsung berdampak kepada diri kita semua ya. Oke, good point. Oke, silakan Alia untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang pemanasan global. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang biasa kita sebut global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, yang ditandai dengan es di kutub yang mencair dan juga temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global, bumi akan semakin panas dan cuaca di dunia menjadi ekstrim dan tidak menentu. Apakah teman-teman sadar bahwa hal-hal tersebut sudah terjadi saat ini? Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang berkembang dan juga berubah. Intergovernmental Panel on Climate Change mengatakan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca.
Beberapa penyebab dari pemanasan global antara lain efek rumah kaca, polusi udara karena bahan bakar, serta industri pabrik, pengundulan hutan, boros listrik, sampah plastik, dan yang lain-lain. Lalu apa ya upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi pemanasan global? Pertama, menanam pohon dan tumbuhan. Hal ini dikarenakan pohon dan tumbuhan bisa menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen. 2. 3R, melaksanakan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. 3R tersebut adalah langkah sederhana untuk mengurangi pemanasan global. Reduce adalah mengurangi. Bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan tisu dan juga menggantinya dengan sapu tangan. Reuse, menggunakan kembali. Kita bisa menggunakan kembali botol plastik untuk kita pakai ke depannya. Recycle adalah mendaur ulang. Kita bisa mendaur ulang botol plastik menjadi pot tanaman. Ketiga, kita bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki untuk perjalanan yang jarak dekat. Jika kalian ingin pergi ke warung ataupun pergi ke pasar dan supermarket di sekitar rumah, kalian bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki alih-alih menggunakan mobil dan motor. Nah, itu sedikit informasi dan solusi dari pemanasan global. Ternyata dengan hal-hal kecil yang saya sebuti tadi, bisa mengurangi dampak dari pemanasan global loh. Maka dari itu, ayo kita menjaga bumi demi masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss Jas selalu suka kalau Alia tuh ada sedikit pronunciation di English-nya loh. Suka gitu dengarnya. Alia boleh lah kapan-kapan misalnya perform atau public speaking pakai bahasa Inggris. Karena kayaknya Alia lebih luas nih, pronunciation Inggrisnya juga bagus. Jadi boleh loh challenge sekali-kali untuk pakai bahasa Inggris. Kayaknya dongeng kemarin sama Kak Ara udah pakai bahasa Inggris ya? Ya, nah, kayak boleh nanti misalnya speech atau apa, boleh pakai naskah yang bahasa Inggris. Nah, di sini menarik banget ya, tadi Kak Alia menyampaikan 3R. Apa nih Kak Alia terkait 3R yang sudah Kak Alia lakukan di rumah? Kemarin misalnya kayak ada botol bekas aqua, bisa kita gunakan juga, bisa kita bolongin terus dijadikan celengan. Jadi yang besar itu ya buat dimasukin koin-koin itu ya. Nah, ya jadi kita nggak perlu beli, jadi bisa pakai barang-barang yang ada di sekitar kita. Oke, di sini aku suka banget ya, Kak Alia ini menyampaikan ekspresi dan mimik wajahnya serius. Loh, Miss, kok tadi katanya si Kansa harus banyak senyum, Sabita harus antusias, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung hal yang dibicarakan ya, teman-teman. Kan kalau kalian ini menunjukkan bahwa ini tuh hal yang serius nih, yang aku omongin nih kita harus melakukan 3R sesegera mungkin. Nah, itu ekspresinya harus serius. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang lebih ceria, lebih cheerful, itu lebih bisa agak santai, lebih menyenangkan, itu bisa lebih banyak senyuman. Jadi aneh nih teman-teman semua di rumah kalau misalnya justru pesan dan ekspresi wajah kita bertolak belakang. Jadi kadang-kadang kita harus tampak serius, kadang-kadang harus ada sedikit senyuman gitu ya, ketika ada bagian yang memang lucu atau part yang kita ngelucu, nah itu ekspresinya harus berubah. Oke, good job Kak Alia, thank you. Nah, teman-teman, kita belajar banyak nih dari penampilan kakak-kakak dan adik-adik di kelas regular teens bintang kecil di Adhikara Speaking Class. Nah, memang salah satu cara ketika kita belajar public speaking, selain kita berlatih, kita harus memperbanyak apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi itu menyaksikan penampilan public speaker yang lain. Boleh teman-teman kita, boleh artis-artis atau pejabat-pejabat, boleh lewat YouTube, boleh live seperti ini. Nah, apa sih tujuannya? Nah, di sini kita bisa mendapatkan ide-ide. Oh, tadi aku melihat nih, Kansa misalnya dengan lantangnya itu ternyata bagus ya. Aku coba oh iya ternyata bikin penampilanku juga bagus. Aku suka nih, tadi Kak Naila menyampaikan materinya sangat menarik gitu. Nah, itu boleh dicontoh. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan berbagai macam ide, berbagai macam pola, berbagai macam contoh yang bisa memperkaya kemampuan kita. Tetapi jangan sampai teman-teman mengikuti persis
Misalnya teman-teman suka nih sama gayanya artis X, lalu persis banget artis X. Gayanya Miss Dia, persis Miss Dia. Tidak, teman-teman semua harus menemukan gaya public speaking-nya sendiri dengan memaksimalkan apa yang kita punya. Apa yang kita punya nih? Misalnya kita suka membaca, sampaikan hal-hal menarik dari hasil bacaan kita. Intonasi atau suara kita sudah powerful gitu ya. Lalu suara kita nih cenderung nyaring. Jadi gimana nih biar tetap nyaman untuk didengarkan? Nah, semua harus berlatih untuk menemukan signature style-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nih pidato dari si bacanya Ciarsa Yurika Putri Astonagoro atau dikenal dengan Yuri. Kira-kira Yuri akan menyampaikan tentang apa nih untuk hari ini? Langsung saja yuk kita panggil Yuri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai Miss. Hai, Yuri, Miss dia mau tanya dulu, panggilan depannya Siarsa apa Ciarsa, Yuri? Ciarsa. Ciarsa ya teman-teman ya. Ciarsa Yurika Putri Astonegoro dari Bekasi ya Yuri ya? Bukan dari Jakarta. Dari Jakarta. Miss dia gimana sih keliru-keliru nih? Dari Jakarta. Duh, malu ya. Oke, Yuri hari ini akan menyampaikan tentang apa nih tema pembahasan kita di pidato kali ini? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan hidup. Benar ya teman-teman? Jadi penting nih buat anak-anak zaman sekarang. Kenapa sih Miss Dia kok sering juga ngasih contoh tentang lingkungan? Karena lingkungan sekarang harus dijaga untuk masa depan anak-anak sekarang. Jadi yang harus menjaga dari sekarang sebenarnya kita semua. Karena nanti yang mengalami kalau ada kerusakan alam sekarang yang kita tidak bisa jaga adalah generasi mendatang. Generasinya Yuri, generasinya Kansa, bahkan generasi-generasi yang mendatang. Sehingga kita harus mulai dari sekarang untuk peduli lingkungan. Gitu ya Yuri ya, kurang lebih. Oke, silakan Yuri untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Yuri, dan hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga lingkungan. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa lingkungan sangat berarti bagi makhluk hidup, terutama manusia. Maka, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik, agar dapat menghasilkan keuntungan bagi kita. Salah satu cara lingkungan tidak memberi bencana adalah untuk menjaga lingkungan. Seperti buang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah ke sungai, tidak mencegah asap pabrik, dan lain-lain. Arti dari kebersihan lingkungan adalah lingkungan yang layak ditinggali oleh manusia. Contoh limbah antara lain adalah bungkus makanan, sisa makanan, potongan-potongan kertas, dan lain-lain. Akibat dari kelelahan itu adalah banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Maka marilah kita menjaga lingkungan kita supaya kita hidup di lingkungan yang layak dan sejahtera. Demikian pidato saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job Yuri. Misalnya mau tanya nih, selama proses persiapan pidato, ada nggak kendala yang dialami Yuri dan bagaimana cara Yuri mengatasinya? Kendalanya sih kepikiran mau ngomong apa gitu, tulisnya, skripnya gitu, Miss. Oke, terus solusinya apa nih? Cara mengatasinya kebingungan untuk membuat skripnya? Tanya orang tua gitu, yang lebih baik itu apa? Betul sekali Yuri. Kemarin memang di kelas Miss Dias juga sering menyampaikan kalau teman-teman mengalami kesulitan ketika membuat materi, kesulitan untuk mencari data, boleh dicari di internet, boleh juga meminta bantuan orang tua. Karena orang tua tetap ya teman-teman punya pengalaman lebih, punya pengetahuan lebih, dan kita bisa libatkan nih dalam tugas-tugas persiapan public speaking kita. Dan di situ juga Yuri dapat inspirasi apa nih setelah bertanya kepada ayah atau bunda? Dapat inspirasi apa nih?
tentang naskahnya? Kan tanya ya kesulitan, terus tanya kira-kira disampaikan apa nih, ayah bunda bilang apa? Gitu lebih mendingan tambahin ini gitu. Dikasih saran masukan tentang naskahnya Yuri ya. Oke, Yuri. Nah, buat Yuri ada beberapa catatan nih seperti yang Miss Dia sampaikan. Yuri ini kan suaranya cenderung tipis ya. Nah, di awal nih Miss Dia suka banget nih, sudah volumenya sudah lantang, sudah bagus. Nah, tapi buat teman-teman juga, nih buat Yuri juga ketika kita berbicara, volumenya, lantangnya harus stabil sampai akhir. Nah, jadi di awal semangat, tengah semangat, nah memang ketika terakhir nyampe ke sudah sampai ke akhir kita memang lebih slow down gitu ya, lebih lambat, tapi jangan sampai suaranya terdengar atau hilang gitu. Nah, jadi karena kita pakai Zoom juga harus agak lantang karena mic-nya kadang kurang sensitif ya, berbeda ketika kita live langsung gitu ya, orang-orang bisa dengar sehingga harus lebih lantang. Paling itu aja masukannya Yuri ya, selebihnya sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Good job Yuri. Oke, thank you. Nah, tidak terasa nih teman-teman semua, kita sudah masuk ke peserta terakhir ya. Ini adalah salah satu peserta yang akan menyampaikan tema tentang budaya. Nah, ada Anugraheni yang sudah siap yang akan berbagi cerita tentang batik ya. Coba Miss Dia tanya-tanya. Halo Ayah, selamat siang ya. Ini pagi menjelang siang. Hai Miss. Hai, Ayah kali ini akan menyampaikan tentang apa nih? Miss Dia lihat dari pakaiannya ini udah batik pink cantik sekali. Bahas tentang apa nih Ayah? Hari ini membahas tentang apa nih? Tentang batik Indonesia. Tentang batik Indonesia. Jadi Ayah ini berasal dari Jogja dan akan membahas sedikit budaya Indonesia yaitu batik. Silakan Ayah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ayah. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mengetahui lebih dalam tentang batik Indonesia. Teman-teman, tahu tidak? Indonesia memiliki sekitar 5.000 lebih motif batik dari Aceh sampai ke Papua. Dan batik sudah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity sejak 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Apakah teman-teman tahu asal-usul batik? Awalnya, kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja. Dan batik dihasilkan untuk pakaian raja, keluarga pemerintah, serta para pembesar. Namun, karena banyak pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata. Dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia Pertama berakhir atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik terkait erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Motif batik ada banyak jenisnya, namun ada beberapa yang tidak boleh dipakai sembarang orang. Contohnya, motif hook, karena motif ini hanya diperbolehkan untuk dikenakan oleh raja dan putra mahkota.
Seiring berjalannya waktu, batik semakin berkembang dan mendunia. Kita sebagai orang Indonesia seharusnya bangga dengan hasil karya negeri kita. Kita harus berupaya untuk menjaga kelestarian budaya batik, bangga memakainya, dan tidak lupa pula mengerti sejarahnya. Nah, itulah sedikit informasi tentang batik Indonesia yang dapat saya sampaikan. Yuk kita cintai dan jaga kelestarian budaya batik Indonesia dengan bangga menggunakan batik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Wah, batik ya. Ternyata Miss Dia baru tahu nih ada jenis batik tertentu yang hanya boleh dipakai oleh sultan ya, raja dan putra mahkota. Kenapa nih Ayah bisa kepikiran untuk membahas tentang batik? Apakah karena dari Jogja atau di Jogja atau seperti apa nih Ayah? Karena kan kebanyakan orang itu cuma tahu batik itu dari Indonesia, tapi mereka jarang orang yang tahu tentang sejarahnya. Oke, jadi lanjutkan. Lanjutkan boleh. Dan apa tadi? Kayak Ayah mau nyampaikan dan apa? Jarang tahu tentang sejarahnya dan tentang jenis-jenisnya juga jarang kan? Betul, jarang. Jadi Miss Dias juga pernah datang nih ke museum batik di daerah mana. Sebenarnya nggak museum sih, jadi toko ada kumpulan batik, terus dijelaskan batik apa. Tetap nggak paham, karena ternyata banyak sekali jenisnya ya. Yang tahu cuma yang beredar di pasaran aja. Padahal banyak memang batik yang hanya boleh di raja-raja yang biasanya kita nggak tahu tuh jenis batiknya kayak apa. Nah, Ayah apa nih persiapan yang dilakukan untuk membuat naskah ini tadi? Pertama sih searching dulu, mikirin idenya, terus searching di internet tentang materinya, terus dikumpulin semua materi yang kira-kira berkaitan, terus baru disusun. Tetap ya harus latihan dan lain sebagainya. Aku suka banget nih tadi Ayah sudah mulai pakai gesture ya, senyum gitu ya, ekspresi tenang seperti biasa dan selalu bagus dan poinnya juga menarik ya tentang budaya. Good job Ayah, thank you. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tadi kita sudah menyaksikan berbagai macam tema pidato dari teman-teman, mulai dari Sabita, Naila, Azraki, Kansa, Sivalia, Ciarsa, Yuri ya, dan juga Ayah atau Anugraheni. Nah, sampai jumpa lagi nih di performing day berikutnya. Kalau buat teman-teman nih, secara keseluruhan Miss Dia bangga sekali dengan penampilan teman-teman hari ini ya. Tampak sekali progresnya. Masih ingat nggak pertama kali kita ketemu dan juga berlatih pertama kali ya tentang menyusun kata-kata dari gambar-gambar. Kelihatan sekali progresnya, udah jauh lebih confidence. Udah tahu apa yang harus dibicarakan, sudah ada ekspresi, sudah nggak hanya fokus ke kata-kata aja, tapi juga sudah bisa mengatasi kegugupan dan kendala yang dihadapi. Dan itu bagus banget, awesome ya, good job semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.